Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Dakwah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kita menuju masjid yang kita cintai ini, melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga dengan kita melaksanakan salat subuh berjamaah ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama hari ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tentunya kita semua berharap bisa dipertemukan dengan beliau di akhirat, di padang mahsyar, dikumpulkan bersama beliau dan juga bisa minum dari telaga beliau. Dan juga tentunya kita berusaha terus melaksanakan petunjuk-petunjuk beliau, sunnah-sunnah beliau, yang mana itulah yang menjadi sebab kita bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Yang mana akan ada, kata beliau, orang-orang yang diusir dari telaga beliau, padahal mereka kaum muslimin, Nabi mengenal mereka, karena tentunya Nabi SAW akan mengenal semua umatnya di padang mahsyar di hari kiamat dengan adanya bekas wudhu, muka yang bercahaya, tangan yang bercahaya dan kaki yang bercahaya. Tapi kalau mereka tidak mengikut sunnah Nabi SAW, mereka akan diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mengatakan, "Wahai malaikat, kenapa engkau usir mereka? Mereka itu umatku." Apa kata malaikat? "Wahai Muhammad, kamu tidak tahu hal-hal baru yang mereka lakukan sesudahmu, perkara-perkara bid'ah yang mereka lakukan sesudahmu." Maka semoga kita semua bisa minum dari telaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Mana tentunya bulan-bulan sebelumnya kita sudah membahas 7 sahabat Nabi dalam 3 pertemuan, ya, kalau tidak salah. Nah, pertemuan pertama kita bahas Abu Bakar dan Umar. Pertemuan kedua kita bahas Utsman dan Ali. Pertemuan sebelum ini kita bahas Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan selesaikan 3 sahabat lainnya, yakni Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid
bin Amr bin Nufail. Nah, jadi ingat nama-nama ini. Tentu ini adalah nama-nama yang harus kita ketahui karena inilah sebaik-baik sahabat Nabi. Para sahabat Nabi semuanya sepakat yang terbaik di antara sahabat Rasulullah SAW pertama tentunya Abu Bakar, Umar, baru kemudian Utsman dan Ali, khalifah yang keempat. Kemudian selebihnya dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka nama-nama ini harus kita ingat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Nah, baik Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, bagaimana kisah beliau? Abdurrahman bin Auf tentunya adalah orang yang termasuk awal-awal masuk Islam. Beliau termasuk orang yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sudah pernah menyebutkan pertemuan sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq 6 orang dari 10 yang dijamin masuk surga itu dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Mulai dari Utsman, kemudian Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair, dan Talhah. Itu semua dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang meragukan beliau adalah orang terbaik setelah para nabi. Yani Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik dari seluruh sahabat-sahabat Nabi. Baik nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang lebih baik sahabatnya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abdurrahman bin Auf, beliau masuk Islam di awal-awal dakwah dan beliau tentunya merasakan bagaimana pahitnya siksaan orang-orang Quraisy, susahnya mengamalkan Islam di Makkah, sampai beliau adalah termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah, kemudian balik lagi, kemudian berangkat lagi, karena ternyata orang-orang Quraisy tidak benar mereka masuk Islam. Karena tersebar kabar orang Quraisy sudah masuk Islam. Ketika turun ayat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai terakhir ketika Nabi selesai membacanya, fasjudu lillahi wa'budu, maka Nabi pun sujud. Ketika Nabi sujud, semuanya orang Quraisy ikut sujud. Orang-orang Quraisy ikut sujud karena terbawa perasaan indahnya susunan bahasa Al-Quran. Ketika mereka mendengarkannya semua terdiam. Kemudian ketika Nabi SAW sujud setelah membacanya, semuanya pun ikut sujud. Maka tersebar kabar penduduk Makkah sudah masuk Islam sampai ke Habasyah. Ketika mereka kembali, ternyata tidak benar. Justru mereka semakin keras menyiksa kaum muslimin. Kemudian Abdurrahman bin Auf hijrah 2 kali ke Habasyah, baru kemudian hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah tentunya kaum muhajirin itu meninggalkan hartanya semua di Makkah. Mereka datang ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Maka Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar satu persatu. Tidak mengatakan secara umum. Beliau tidak mengatakan, wahai kaum ansar, bantulah saudara kalian muhajirin. Kalau seperti itu, ya mungkin ada yang kelewatan nanti, tidak dibantu. Maka Nabi SAW mempersaudarakan satu persatu. Fulan, kamu menanggung si fulan. Fulan, kamu berteman dengan si fulan. Fulan, kamu berkawan dengan si fulan. Kamu tanggung jawab si fulan. Nah, satu-satu ditentukan. Abdurrahman bin Auf
dipersaudarakan dengan seorang Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad bin Rabi' karena mendapat wasiat dari Nabi SAW agar menanggung kehidupannya, menjamin kehidupannya, ia pun membawanya ke rumahnya dan mengatakan, wahai saudaraku, orang-orang Madinah tahu aku ini termasuk yang paling kaya di Madinah. Aku punya kebun ini, kebun itu, kebun sana. Aku ingin membagi dua hartaku denganmu. Silahkan kamu lihat mana kebun yang paling engkau senangi, akan kuberikan kepadamu. Dan aku punya dua istri, katanya. Aku punya dua istri. Nah, lihat mana kira-kira yang engkau inginkan biar ku ceraikan, biar engkau nikahi. Setelah selesai iddahnya, subhanallah. Begitulah kata Sa'ad bin Rabi'. Maka Abdurrahman bin Auf apa katanya? Syukran, makasih. Nah, dia katakan, jazakallahu khairan, barakallahu fi malika wa ahlik, dullani ala suq. Tidak, wahai saudaraku, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Tunjuki saya di mana di sini pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, lihat, masya Allah, kita tidak tahu mana yang lebih dermawan di antara dua orang ini. Ini dia rela membagi hartanya, membagi dua pada seseorang yang baru datang, yang baru ia kenal. Tapi karena persaudaraan seagama, dia rela melakukan itu. Tapi lihat orang tersebut, walaupun dia begitu susah, walaupun dia begitu butuh, tetap dia ta'affuf, yakni tetap punya harga diri yang mana ia tidak mau menjadi beban pada orang lain. Maka ia ingin bekerja sendiri. Yang penting mana pasar, biar saya bekerja di sana. Maka dikatakan, oh, di sana Abdurrahman bin Auf pun akhirnya bekerja, pulang-pulang sudah membawa untung. Tidak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika papasan dengan Abdurrahman bin Auf, beliau melihat Abdurrahman bin Auf memakai parfum, kemudian ada bekas-bekas, yakni beliau sepertinya sudah melakukan, yakni sudah menikah. Maka beliau bertanya, mahyam ya Abdurrahman, apa yang terjadi wahai Abdurrahman? Kalau dulu tentunya parfum begitu susah, orang yang pakai parfum itu ya kalau ada hal yang sangat penting, menikah dan sebagainya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya sudah menikah ya Rasulullah. Hah? Kamu sudah menikah? Apa maharnya? Ya, ini Nabi SAW tahunya Abdurrahman bin Auf datang dari Makkah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Apa maharnya yang kau berikan? Yakni wazna nawatin min dhahab, emas seberat biji korma, kata Abdurrahman bin Auf. Maka beliau mengatakan, barakallahu fi malik. Nah, ingat doa ini, barakallahu fi malik, semoga Allah berkahi hartamu. Aulim walau bisyah, buatkan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdurrahman bin Auf mendapatkan keberkahan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu. Karena Nabi sudah mendoakan keberkahan kepada harta Abdurrahman bin Auf, maka beliau mengatakan, maka semua bisnis yang kujalankan, harta yang yakni kuputar untuk perdagangan, itu semua mendatangkan keuntungan. Sampai-sampai kalau seandainya aku mencari emas di bawah-bawah tumpukan batu, pasti aku temukan. Saking berkahnya pekerjaan Abdurrahman bin Auf. Maka inilah yang terkenal dari Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang bisnismen yang sukses. Beliau
milionernya para sahabat, menjadi orang terkaya yang sebelumnya tidak punya apa-apa. Kemudian dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa keberkahan yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menjadi milioner, mengalahkan semua sahabat-sahabat yang lain. Padahal kalau kita bandingkan, ada juga yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah perbanyaklah hartanya. Jadi doa ya Allah perbanyaklah hartaku itu masih kalah dengan doa ya Allah berkahilah hartaku. Siapa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hartanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau ketika umurnya masih kecil, umur 10 tahun kurang lebih, dibawa oleh ibunya. Ketika Nabi baru sampai ke Madinah, ibunya Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, semua penduduk Madinah telah memberikan hadiahnya kepadamu. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan kecuali anakku ini. Kuserahkan kepadamu agar ia menolongmu. Dia ini anak yang cerdas. Kuserahkan kepadamu biar dia senantiasa membantumu dalam segala perkara. Maka kemudian ibunya mengatakan, ya Rasulullah, doakan kebaikan, doakan anakku supaya banyak hartanya. Maka Nabi pun mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Wa atil fi umrih, dan panjangkan umurnya. Maka Anas bin Malik hartanya banyak, anaknya banyak, dan umurnya panjang. Tetapi masih kalah dengan banyaknya harta Abdurrahman bin Auf. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana beliau memilihnya ketika beliau wafat, meninggalkan harta. Setiap istri itu mendapat bagian 100.000 dinar. 100.000 dinar. Beliau punya 4 istri, setiap orang 100.000 dinar, dan istri itu bagiannya 1/8 dari harta warisan. 1/8 dari harta warisan itu dibagi 4 dan masing-masing dapat 100.000 dinar. 100.000 dinar, 1 dinar itu sekitar 4,6 gram emas. Ya kalau dirupiahkan ya taruhlah sekitar 4 juta 1 dinar. Kalau kali 100.000, 1 triliun ya? 100 miliar. 100.000 kali 4 juta. Oh, 400 M. Ya kan? 400 miliar. Kurang lebih seperti itu, 400 miliar. Nah, dan beliau tentunya dengan hartanya yang begitu banyak, dengan bisnis yang begitu sukses, beliau pergunakan untuk membantu orang-orang yang susah. Beliaulah yang menafkahi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Maka ketika beliau menjual satu tanah harganya 40.000 dinar, beliau bagi-bagikan semuanya kepada orang-orang miskin dan juga kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pulang tidak membawa sepeser pun dari hasil penjualan tersebut. Ketika Aisyah mendapatkan bagiannya, diberikan kepadanya, wahai Ummul Mukminin, ini ada uang titipan dari siapa? Dari Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahnu alaikum ba'di illa sabirun. Saqallahu Abdurrahman salsabil al-jannah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berbuat baik kepada kalian setelahku kecuali orang-orang yang sabar. Semoga Abdurrahman bin Auf diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salsabilnya surga.
Ini salsabil, salah satu nama mata air di surga. Nah, begitulah kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf. Walaupun begitu, tentunya beliau orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau justru khawatir dengan banyaknya harta beliau semasa hidup. Beliau khawatir jangan-jangan ini adalah balasan yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Takutnya di akhirat aku tidak mendapatkan apa-apa. Beliau pernah diberikan makanan, kemudian tiba-tiba beliau menangis. Yang ada di sampingnya bertanya, kenapa wahai Abdurrahman? Aku teringat kawanku Mus'ab bin Umair. Dulu mereka yang di Makkah sama-sama pemuda, sama-sama berkawan. Kemudian ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, semua kesenangan dunia yang pernah ia rasakan hilang. Mus'ab bin Umair orang yang sangat dimanjakan ibunya. Ibunya seorang saudagar kaya. Ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya memutus hubungan, menganggap tidak lagi anaknya. Maka dia pun menjadi orang yang tidak terurus sampai ketika beliau wafat di perang Uhud. Beliau tidak memiliki pakaian yang bisa menutup seluruh badannya. Ketika ditutup kakinya, tersingkap mukanya. Ketika ditutup mukanya, tersingkap kakinya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Yani qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni." Mus'ab bin Umair waktu itu terbunuh dan ia lebih baik dariku. Dia meninggal dalam keadaan begitu kesusahan dan berjuang di jalan Allah. Sedangkan saya merasakan semua yang kurasakan sekarang. Aku khawatir ini adalah balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau tidak jadi makan. Padahal tentunya beliau orang yang sudah dijamin masuk surga. Hadisnya mutawatir. Banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bahwasanya Nabi SAW menghitung 10 orang masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Itu banyak dari riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Sa'id bin Zaid. Banyak. Tidak hanya satu sahabat saja yang mendengar hadis tersebut. Begitulah para sahabat tentunya tidak merasa aman ketika hidup di dunia. Mereka semua orang-orang yang berjuang bersama Nabi SAW, yang sudah bahkan banyak orang mendengar dia bakal masuk surga, tapi tidak ada yang merasa aman ketika hidup di dunia. Saya kan sudah, kata Nabi SAW, sudah masuk surga, santai-santai sajalah, ibadah biasa-biasa sajalah. Tidak ada yang seperti itu. Maka begitulah Nabi SAW menyebutkan, seorang muslim, seorang mukmin, yara dzambahu ka'annahu jabal yurid an yaqa'a fi. Seorang mukmin yang benar-benar itu, ia memandang dosanya bagaikan gunung yang mau ditimpakan kepadanya. Sangat takut walaupun dosa tersebut kecil. Walakinnal munafiq yara dzunubahu ka'annahu dzubab yaqulu hakadha. Adapun orang munafik, dia menganggap dosa-dosanya seperti lalat yang datang, dia hinggap di hidungnya kemudian dia usir seperti ini, kata Nabi SAW. Yang menganggap dosanya itu ringan. Maka tentunya kisah Abdurrahman bin Auf menjadi ibrah bagi kita. Pertama, bekerja tentunya bukanlah suatu hal yang salah, bukan hal yang tercela. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bukanlah hal yang tercela, tapi yang tercela adalah ketika harta tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang-orang yang bekerja, bukanlah Allah memuji rijalun. Allah tidak mengatakan orang yang baik itu orang yang senantiasa beribadah, tidak memperdulikan dunia, tidak.
rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah memuji rijal, laki-laki yang benar. Laki-laki itu rijal la tulhihim tijarah, yang mana perniagaan, baik jual beli, pekerjaan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat dan membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, mereka takut di hari hati dan pandangan berbolak-balik, yang di hari kiamat. Nah, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak terlalaikan dengan pekerjaannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau seperti yang kita katakan tadi, awal-awal masuk Islam termasuk orang yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya yang sangat sayang kepadanya dan Sa'ad pun sangat menyayangi ibunya, langsung mengancam, "Wahai Sa'ad, kalau kamu tidak mau kembali kepada agamamu, meninggalkan agama yang baru ini, aku tidak akan makan dan minum." Nah, aku tidak akan makan dan minum, kata ibunya. Biar saya mati saja. Kalaupun saya mati nanti jadi orang-orang mengejekmu dan mengatakan ini yang membunuh ibunya. Maka si ibu tidak mau makan dan minum. Sangat membujuknya, makanlah wahai ibu. Tidak mau, sampai sehari, 2 hari, sampai ibunya sudah sangat lemas. Saat menegaskan, wahai ibu, seandainya engkau punya 100 nyawa, kemudian satu persatu keluar di hadapanku, aku tidak akan meninggalkan agama ini, wahai ibu. Maka ketika si ibu melihat bagaimana anaknya tidak akan mundur, tekadnya begitu kuat, akhirnya si ibu pun mengalah, akhirnya dia mau makan. Maka turunlah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an. Bagaimana ayatnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu memaksa kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan taati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bergaullah dengan keduanya dengan baik ketika hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini berlaku kepada kita semua, pada seluruh manusia. Yang ketika orang tuanya menyuruh yang tidak baik, jangan taati, kata Allah, tapi tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetap bersikap ramah kepada kedua orang tua. Tetap berbakti. Tapi kalau pas disuruh suatu hal yang haram, yang tidak baik, jangan taati. Tapi itu tidak merubah sikap dan adab kita kepada kedua orang tua. Itu yang diajarkan oleh Islam. Walaupun kita berbeda agama dengan kedua orang tua kita, tapi di dunia wajib berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau orang yang sangat mahir memanah. Ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil panah yang ujungnya sudah putus, yang sudah tidak ada lagi yang tajamnya, yang sudah putus setengah, beliau berikan kepada Sa'ad dan mengatakan, irmi fidaka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, panahlah ayah ibuku, tebusannya kepadamu. Maka beliau memanah, kemudian mengenai kepala seorang musyrikin hingga terjatuh dan tersingkap auratnya.
Nabi SAW tertawa melihatnya. Maka kemudian para sahabat mendengar kalimat Nabi SAW, ayah ibuku tebusannya kepadamu, itu menjadikan mereka kagum kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak pernah Nabi SAW menyebutkan ayah ibunya sebagai tebusan kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas seorang yang pemberani tentunya. Nabi SAW suatu malam, salah satu peperangan, beliau di kemahnya tidak bisa tidur. Beliau khawatir ada musuh yang tiba-tiba datang menyerang. Maka beliau mengatakan kepada salah satu istrinya, andaikan saja ada orang yang berjaga malam ini. Maka tiba-tiba terdengar seorang yang berjalan sambil ada suara pedang. Beliau pun bertanya, "Man, siapa itu?" Beliau mengatakan, "Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah." Maka beliau pun merasa tenang. Sa'ad bin Abi Waqqas berjaga di luar. Maka beliau pun tertidur sampai terdengar dengkurnya, kata istri Nabi SAW. Nah, jadi, tapi tentunya tidak kita bayangkan dengkur Nabi SAW begitu keras, tidak. Nah, ya, orang yang tidur terlelap, ya kadang keluar suara dengkur. Ya, Nabi SAW tentunya orang yang dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sifat-sifat kekurangan. Jadi dengkur itu bukanlah satu aib yang sangat memalukan. Karena dalam hadis ini kita dengar Nabi SAW mendengkur. Walaupun tentunya kita tidak tidak membayangkan Nabi SAW mendengkur dengan sangat kerasnya. Ini menunjukkan Nabi SAW merasa aman dan terlelap ketika dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa dihormati oleh para sahabat yang lain, sampai-sampai di perang Qadisiyah, perang yang sangat menentukan melawan orang-orang Persia. Orang Persia pasukannya adalah pasukan terbaik waktu itu, jumlahnya sangat banyak. Bahkan orang-orang, yakni kaum muslimin, mereka lebih senang melawan orang Romawi dibandingkan orang Persia. Ketika Umar bin Khattab menawarkan kepada orang-orang, kemana mau kalian? Mau melawan Romawi atau Persia? Semuanya mengatakan Romawi sajalah. Beliau mengatakan Romawi sudah kita mulai peperangan dengannya di perang Tabuk, perang Mu'tah. Kita belum berperang dengan Persia. Ayo kita perangi Persia. Maka semuanya pun akhirnya ke Persia dengan jumlah yang sedikit. Tapi ketika terdengar kabar bahwasanya Persia sudah menyiapkan pasukan yang begitu besar, maka Umar mengatakan, demi Allah, aku akan mengutus semua kaum muslimin yang bisa ikut perang, dan bahkan kalau perlu aku pun akan ikut terjun. Maka semuanya pun berangkat, dan Umar bin Khattab hampir berangkat kalau bukan larangan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin, jangan, kalau seandainya kaum muslimin kalah, engkau terbunuh, maka ini bahaya kepada Islam. Utuslah salah satu orang yang diagungkan oleh semua kaum muslimin, dia yang menjadi pemimpin. Siapa ya Abdurrahman? Asadun fi barasinihi, singa yang masih ada di kandangnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, beliaulah pemimpin kaum muslimin di perang Qadisiyah melawan orang-orang Persia. Ketika peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut perang karena beliau sakit. Ketika terjadi peperangan, selesai peperangan, kaum muslimin menang, ada sebagian yang mengejek Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, lihat, kita berperang capek-capek, banyak yang terbunuh, Sa'ad enak-enak saja dia berada di kemahnya. Sampai akhirnya terdengar kabar tersebut kepada Sa'ad,
beliau pun akhirnya mengumpulkan kaum muslimin dan membuka bajunya, terlihatlah punggung beliau penuh dengan benjolan-benjolan. Maka beliau mengatakan, aku memperlihatkan ini kepada kalian karena terdengar kepadaku kabar ada orang yang mempertanyakan kenapa aku tidak ikut langsung berperang. Tentunya beliau adalah orang yang pemberani, salah satu pemimpin perang, maka banyak sekali orang ingin sekali berperang dengannya. Ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Zubair dan Talha, kemudian dengan Muawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ikut perang dengan kaum muslimin. Beliau adalah orang yang menjauh dari fitnah waktu itu. Salah satu anaknya yang bernama Umar datang kepadanya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu berada di pelosok Madinah. Beliau tinggal di sana sendirian, mengembala kambing, makan dan minum dari hasil daripada ternaknya. Karena waktu itu suasana di kaum muslimin begitu tidak kondusif. Ali berperang dengan Muawiyah. Maka ketika mau terjadi peperangan, anaknya Umar datang. Wahai ayah, kenapa engkau di sini? Kaum muslimin butuh tenagamu. Orang-orang mau berperang. Maka beliau mengatakan, Innallaha yuhibbu al-ghaniyya al-'abd al-ghaniyya al-khafiyyat taqi. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang kaya maksudnya tidak butuh dengan bantuan orang lain, al-khafi yang tidak dikenal oleh orang lain, at-taqi dan dia bertakwa. yakni dia sendiri di pojokan Madinah. Maka kemudian anaknya mengatakan, wahai ayah, di sini ada 100.000 pedang, semuanya berebut agar engkau yang memakainya. Sa'ad mengatakan, wahai anakku, aku butuh 1 pedang saja, yang kalau kutebaskan kepada orang kafir dia tajam, tapi kalau kutebaskan kepada seorang muslim dia tumpul. Ada pedang seperti itu? Tidak ada. Kalau gitu aku tidak ikut-ikutan dengan kalian, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ini peperangan antara kaum muslimin, Ali dengan Muawiyah. Maka kata para ulama, inilah tentunya posisi yang paling selamat ketika terjadi peperangan, karena banyak yang khilaf mana yang lebih utama, kelompok Ali atau kelompok Muawiyah. Maka para ulama mengatakan yang paling utama adalah yang tidak ikut-ikutan dengan keduanya, kelompok Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau terkenal dengan doa beliau yang mustajab. Beliau mustajabud da'wah. Doa beliau selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika beliau ditugaskan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di Kufah, terdengar kabar kepada Umar bin Khattab suatu hal yang tidak baik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan dia itu tidak adil, bahkan ketika sholat pun tidak bagus sholatnya. Subhanallah. Sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi SAW malah dianggap tidak pandai sholat. Ada yang menganggap dirinya lebih pintar, lebih mengetahui tentang sholat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar bin Khattab, tentunya beliau seorang khalifah yang sangat hati-hati, beliau pun mengutus utusan untuk mencari tahu kebenarannya. Maka ketika didatangi Kufah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil. Dikatakan, engkau begini-begini, bagaimana engkau sholat? Saya sholat seperti sholat Rasulullah SAW. Saya panjangkan 2 rakaat pertama, 2 rakaat terakhir saya ringankan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mereka pergi ke setiap masjid yang ada di Kufah. Ketika selesai sholat berjamaah, ditanyakan, apa yang kalian
adukan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai jamaah sekalian, apakah ada suatu hal yang kalian kritik tentang pemimpin kalian ini? Semua mengatakan tidak ada. Datangi masjid yang lain, semua mengatakan tidak ada. Masjid yang lain, sampai ketika satu masjid ada yang mengatakan, karena engkau telah minta kami bersumpah dan berjujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku katakan innahu la ya'dilu fil qadiyah wa la yuqsimu bisawiyah wa la yamshi bisariyah. Maka aku katakan jujur, saat ini tidak berbuat adil. Kalau membagi tidak bagi rata. Kalau mengutus utusan dia tidak ikut. Maka Sa'ad pun mengatakan, ya Allah, kalau benar kata orang ini, kalau orang ini mengatakan seperti itu adalah karena riya dan sum'ah, maka aku doakan panjangkan umurnya, butakan matanya, dan sodorkan dia kepada fitnah. Maka kemudian setelah hal itu Umar bin Khattab mengatakan, karena kebanyakan artinya mengatakan engkau baik, wahai Sa'ad, kembalilah ke Kufah, kamu sebagai pemimpin di sana. Sa'ad mengatakan, tidak, demi Allah aku akan tidak memimpin Kufah lagi karena mereka menuduhku tidak pandai sholat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan orang yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan doa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memfitnah tadi, dia panjang umurnya sampai alisnya pun menutupi matanya, saking panjangnya. Kemudian dia pun buta. Dan dia tinggal di pinggir jalan, tidak punya rumah. Ketika ada perempuan-perempuan lewat, kaum muslimah lewat, dia tidak tahan kecuali menggodanya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas tentunya mengatakan sodor kalian kepada fitnah. Tentu orang semua marah kepadanya, ada yang menempelengnya lah dan sebagainya. Maka ketika, kenapa engkau seperti itu? Tidak sopan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya. Hingga akhirnya dia pun mati dengan keadaan hina. Nah, radhiyallahu an Sa'ad bin Abi Waqqas wa anis sahabah jami'an. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau orang yang mustajabud da'wah, dan beliau orang yang pemberani dan yang senantiasa berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir kita sebutkan tentang Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail sebenarnya tidak banyak kisah yang kita bisa dapatkan tentang beliau. Kisah yang paling terkenal justru adalah datang dari ayahnya, Zaid bin Amr bin Nufail. Bagaimana kisah ayahnya? Zaid bin Amr bin Nufail adalah seorang yang masih beragama dengan agamanya Ibrahim. Zaid bin Amr bin Nufail tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tetap dalam agamanya Ibrahim. Dia bersama beberapa orang seperti Waraqah bin Naufal tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Tapi yang paling lantang berbicara ini Zaid bin Amr bin Nufail. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, pernah satu ketika saya melihat Zaid bin Amr bin Nufail di Ka'bah, orang-orang waktu itu lagi menyembelih hewan untuk berhala. Semuanya pun makan. Mereka mengajak Zaid untuk makan. Maka justru beliau marah. Kenapa kalian? Kalian tahu Allah yang memberi kalian air, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman agar bisa dimakan hewan ternak. Kemudian ketika Allah memberi kalian rezeki, kalian justru menyembelih kepada patung-patung, kata Zaid bin Amr bin Nufail. Karena orang-orang Quraisy sebenarnya percaya kepada Allah semuanya, tapi mereka syirik, yang selain menyembah Allah, mereka juga menyembah
patung-patung berhala-berhala. Maka beliau mengatakan, aku tidak akan makan sembelihan yang diserahkan kepada berhala-berhala kalian, kata Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian orang-orang pun akhirnya mengusirnya, dan beliau pun pergi mencari mana agama yang benar sebenarnya. Beliau datangi Yahudi, minta diajari tentang agama Yahudi. Mana tahu ini agama yang benar. Apa kata Yahudi yang mengajarinya? Jangan masuk ke agama kami. Kalau kamu masuk ke agama kami, engkau akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala seperti yang kami dapatkan. Lah, aku justru lari dari murka Allah. Agama apa ini? Kata Zaid bin Amr bin Nufail. Orang Yahudi paham. Mereka sebenarnya memang tahu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada mereka. Kemudian ia datangi orang Nasrani. Ia belajar kepada salah seorang pendeta. Kemudian pendeta tersebut mengatakan, lebih baik jangan masuk ke agama kami. Agama kami sudah banyak dirobah-robah. Kata seorang pendeta tersebut, kalau kamu masuk, bisa jadi kamu akan tersesat seperti banyak kami yang tersesat. Justru aku lari dari kesesatan. Kalau begitu kemana aku pergi? Kamu kan dari Arab, dari Makkah. Sungguh aku telah melihat tanda-tanda sebentar lagi akan keluar dari negerimu seorang nabi akhir zaman. Kembalilah ke kampungmu. Maka Zaid bin Amr bin Nufail pun kembali. Tapi di tengah jalan beliau pun sakit. Beliau sakit dan beliau pun mengangkat tangannya ke langit, ya Allah, kalau memang benar Nabi akhir zaman akan muncul dari daerahku, kalau engkau tidak memberikan aku nikmat untuk bisa berjumpa dengannya, maka jangan halangi anakku Sa'id untuk bisa berjumpa dengannya. Ia pun meninggal di jalan. Zaid bin Amr bin Nufail. Maka Umar bin Khattab itu anak pamannya Umar bin Khattab bin Amr bin Nufail. Pernah bertanya, ya Rasulullah, Zaid bin Amr bin Nufail belum pernah berjumpa denganmu. Bagaimana nasibnya di akhirat? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Maka Nabi mengatakan, Zaid bin Amr bin Nufail, beliau akan dibangkitkan sendirian sebagai satu umat. Kita umat Muhammad, dia satu umat, kata Nabi SAW, dan dia akan masuk surga. Maka karena doa ayahnya inilah Sa'id bin Zaid masuk Islam. Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia menikah dengan adik kandung daripada Umar bin Khattab, Fatimah bintil Khattab. Kalau jamaah sekalian pernah dengar bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab, ketika ia mendengar dibacakan, ketika ia ingin menghunus pedang, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada yang mengatakan, kemana engkau wahai Umar? Aku ingin membunuh Nabi. Maka aku ingin membunuh Muhammad, katanya, karena dia masih kafir. Orang tersebut pun akhirnya mengatakan, ngapain engkau sibuk-sibuk membunuh Muhammad? Itu adikmu saja belum kau urus. Hah? Siapa maksudmu? Adikku Fatimah masuk Islam? Iya, dia masuk Islam dengan suaminya. Langsung didatangi rumahnya, dan ia pun mendengar lagi ada suara membaca Al-Quran dengan kalimat yang begitu indah. Ketika ia masuk, maka ketika Sa'id bin Zaid mendengar Umar mau masuk, ia sembunyikan lembaran tersebut. Ketika Umar masuk, langsung ia banting adik iparnya, mengatakan, benar yang saya dengar, kalian sudah murtad dari agama kita. Maka kemudian yakni adiknya, yakni istri daripada Sa'id bin Zaid datang dan mengatakan, wahai Umar, bagaimana menurutmu kalau memang agama Muhammad itu baik? Kemudian ia pun ditampar oleh Umar bin Khattab. Tapi setelah menampar, Umar pun menyesal dan ia mengatakan, maafkan aku. Maka ketika Sa'id melihat bagaimana Umar menjadi lunak, ia pun mengatakan, wahai
Umar, aku mendengar Nabi SAW mendoakan, a'izzal Islam bi ahadil Umarain, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar, Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham. Maka ia pun mengatakan, apa yang kalian baca tadi? Sini biar saya baca. Adiknya mengatakan, tidak, kamu ini musyrik najis, mandi dulu. Mandi. Setelah mandi baru diberikan lembaran tersebut, maka ia pun membaca Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa sampai beberapa ayat. Maka Umar bin Khattab pun akhirnya mengatakan, betapa indah susunan kata ini. Di mana Muhammad? Akhirnya dia masuk Islam. Maka Sa'id bin Zaid bin Ammar bin Nufail, salah satu hal yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu, Sa'id bin Zaid, salah satu orang yang sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, terkenal dengan makbul doanya. Ada pernah bermasalah dengan Sa'id, masalah perbatasan tanah. Seorang perempuan bernama Arwah binti Uwais datang kepada Marwan bin Hakam mengadu, Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahku. Maka Marwan bin Hakam datang, wahai sahabat Rasulullah, itu ada perempuan mengatakan engkau mengambil tanahnya, mencaplok tanahnya. Subhanallah, bagaimana mungkin aku berani mengambil tanah orang, padahal aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibra ardin zulman tawwaqahullahu sab'al aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan kalungkan untuknya tanah tersebut 7 lapis bumi di hari kiamat. Nah, jadi kalau kita mengambil sejengkal saja tanah orang lain, itu sejengkal sampai 7 lapis bumi, itu dibebankan kepada kita di hari kiamat. A'udzubillah min dzalik. Maka kata Sa'id bin Zaid, bagaimana mungkin aku berani, padahal aku mendengar Nabi SAW bersabda seperti itu. Maka beliau mengatakan, kalau wanita tersebut mengatakan yang demikian adalah untuk menjatuhkan namaku ya Allah, maka jadikan dia wafat di tanahnya sendiri. Maka doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita tersebut yakni hidup sebatang kara, kemudian ia pun buta, kemudian ketika meraba-raba di tanahnya ia jatuh ke dalam sumur dan mati di sana. Maka begitulah tentunya doa orang terzolimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dizolimi ini sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, inilah sekilas tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita ceritakan, tapi karena waktu yang terbatas, maka kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh para salafus saleh, mencontoh kehidupan para sahabat, bagaimana sikap mereka dalam beribadah, sikap mereka dalam menyikapi dunia, dalam bermuamalah dan sebagainya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.